Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, tadi udah Renita sounding kalau bakalan live talk show di Instagram Onyx Radio 887 FM bersama Lokapom Balikpapan. Dan sekarang sudah ada Kepala Lokapom di Kota Balikpapan, Ibu Sumiati Haslinda. Iya, baik. Apa kabar Ibu hari ini? Semoga sehat selalu Ibu. Baik, amin. By the way, Ibu, kita hari ini kan ngebahas tentang dari World Food Safety. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, ini ternyata memang hari kemarin ya, tanggal 7 Juni 2020 ya Bu? Iya. Ini memang Hari Keamanan Pangan Dunia atau World Safety Day WHO yang kedua dirayakan pada hari Minggu kemarin tanggal 7 Juni 2020 yang pastinya untuk menarik perhatian dan menginspirasi tindakan untuk membantu mencegah, terus mendeteksi dan juga mengelola risiko bawaan makanan. Nah, mungkin dari Ibu Linda sendiri bisa menjelaskan mengenai World Safety Day WHO 2020 tanggal 7 Juni kemarin. Silahkan Ibu. Baik Mbak Renita, selamat pagi buat sahabat Onyx dan juga sahabat Lokapom di Balikpapan. Tema World Food Safety Day tahun 2020 ini yang dirayakan temanya yaitu Food Safety Everyone Business. Jadi Food Safety Everyone Business. Jadi tanggung jawab keamanan pangan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pelaku bisnis maupun semua produk yang ada di market atau di pasar. Kali ini kita mengkampanyekan tentang kesadaran akan keamanan pangan global dengan mengajak seluruh pengambil keputusan masyarakat umum untuk bersama-sama melakukan ini. Dan Badan POM sebagai gugus percepatan penanganan COVID-19 melakukan berbagai upaya termasuk memastikan ketersediaan pangan olahan yang berada di pasaran itu aman dan bermutu bagi masyarakat selama masa darurat COVID-19 ini. Oh, baik. Jadi memang ini adalah salah satu tema yang sangat berhubungan dengan pandemik COVID-19 ini ya Bu. Jadi walaupun COVID, tetap Lokapom Balikpapan bisa menjaga dan pastinya bisa meminimalisir untuk bawaan makanan-makanan tadi. Nah, sekarang kita bakal ngebahas nih, karena di Balikpapan sendiri mungkin banyak yang belum sadar kalau ternyata ada Lokapom Balikpapan. Nah, karena saya tahu, karena baru beberapa tahun terakhir ya Ibu ada di Kota Balikpapan. Nah, karena kemarin kita sempat ketemu langsung Ibu ya. Baik, nah untuk Lokapom sendiri Bu, bagaimana sih dan sejak kapan Lokapom di Kota Balikpapan terbentuk? Baik Mbak Renita, Lokapom di Balikpapan ini adalah terbentuk pada tanggal 2018 sesuai dengan implementasi dari Inpres nomor 7 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Jadi menjawab keinginan dari masyarakat, Badan POM lebih mendekatkan kepada masyarakat di seluruh 40 kabupaten kota di seluruh Indonesia bentuk. Salah satunya adalah kantor POM lokal di Balikpapan. Baik, dan kantornya sendiri udah ada di Telaga Sari Bu ya. Berdiri berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Sudah hampir 2 tahun. Oke, kalau gitu sahabat Onyx, stay terus bareng Renita Indrani. Nanti kita bakal kembali dan masih ngobrol mengenai Lokapom Balikpapan dan juga World Safety WHO 2020. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, balik lagi bareng Renita Indrani. Dan pastinya juga masih bersama Ibu Linda selaku Kepala Lokapom di Balikpapan. Nah, sekarang Renita bakal ngebahas produk-produk yang menjadi target dari pengawasan BPOM. Silakan Ibu. Produk yang diawasi oleh
antara lain yaitu obat tradisional, jamu, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, narkotik psikotropik, bahan lainnya. Jadi itu adalah produk-produk yang diawasi oleh Badan POM. Nah, itu langsung diawasi. Terus untuk alasannya kenapa sih produk-produk tadi yang Ibu sebutkan kayak ada narkotika, terus psikotropika, produk biologi, bahan berbahaya lainnya, justru itu diawasi langsung oleh Badan POM? Alasannya kenapa? Karena produk tersebut yaitu produk yang berisiko tinggi atau high risk yang memerlukan pengawasan khusus, kemudian dikuasai oleh merupakan hasil hidup orang banyak, dan range produknya juga sangat luas. Kemudian volume peredarannya antar provinsi dan internasional itu juga sangat besar. Kemudian memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi atau juga besar. Jadi karena dia berisiko tinggi, jadi memerlukan pengawasan yang khusus terhadap produk-produk tersebut. Baik, jadi memang langsung diawasi oleh Badan POM supaya tidak ada penyalahgunaan Ibu ya di masyarakat luas, karena kita tahu Indonesia ini luas dan pastinya banyak banget yang mencoba untuk menjadi hal sesuatu yang pengen kayak disebut-sebut supaya keren dan segala macam. Nah, jadi dari sini Badan POM sendiri langsung mengawasi supaya tidak ada penyalahgunaan. Nah, untuk hari kemarin di hari Minggu 7 Juni 2020 ada World Safety Food oleh WHO, dan pastinya untuk yang melatar belakangi perayaan World Safety Food tadi itu apa sih, Bu? Berkaitan dengan keamanan pangan, ini merupakan isu yang sangat penting karena kita tahu pangan itu sendiri adalah komoditi dasar kebutuhan manusia. Itu merupakan pilar yang menentukan kualitas kesehatan daripada suatu bangsa, menentukan juga daya saing ekonomi dan perdagangan produk pangan di Indonesia. Jadi pengembangan keamanan pangan itu merupakan suatu prioritas di sepanjang mata rantai pangan, dan juga merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu pemerintah, produsen yang membuat makanan tersebut, juga konsumen yang menggunakan makanan tersebut atau mengkonsumsi pangan tersebut. Kemudian semuanya memiliki peran masing-masing. Misalnya produk pangan itu farm to table, jadi mulai pangan atau tumbuhan tersebut ditanam oleh pertambangan, dipelihara, peternakan, perikanan, kemudian disajikan, dibuat menjadi suatu produk pangan sehingga siap disajikan di meja makan. Jadi sampai ke produk pangan tersebut dikonsumsi oleh manusia, kemudian memberikan rasa aman dan tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Oke, jadi memang itu itu langkah-langkahnya Ibu ya, karena memang kita mau banget untuk manusia, masyarakat luas, apalagi khusus di Indonesia, memakan makanan yang sehat dan pastinya emang sudah terlindungi oleh Badan POM sendiri. Makanya hari Minggu kemarin tanggal 7 Juni 2020 itu dirayakan sebagai World Food Safety Day atau Hari Keamanan Pangan. Oke, nanti kita bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana sahabat Onyx, tetap stay terus bareng Renita Indrani. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Sahabat Onyx, balik lagi bareng Renita Indrani bersama Kepala Lokapom Balikpapan dan ngebahas tentang World Food Safety Day di tahun 2020. Nah, untuk hal-hal yang bisa kita lakukan Ibu untuk secara umum, secara luas, biar kita bisa menjaga keamanan pangan kita seperti apa? Untuk menjaga keamanan pangan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memastikan keamanannya. Misalnya pemerintah harus menjamin keamanan dan itu makanan untuk semuanya. Kemudian yang kedua, tanamlah dengan aman, growth in safe, yaitu sektor pertanian. Pada saat menanam, misalnya penggunaan pestisida, penggunaan bahan-bahan kimia, semuanya itu harus dikontrol sehingga bahan baku yang dihasilkan itu adalah menghasilkan bahan baku yang baik
dan juga perlu menerapkan prosedur yang baik sehingga pada saat kita mengkonsumsi tidak ada residu pangan di dalam bahan tersebut. Kemudian jaga keamanan itself, yaitu suatu usaha juga harus memastikan makanannya tetap aman pada saat memproduksi makanan. Pangan yang dihasilkan itu benar-benar bermutu, aman, dan bermanfaat. Kemudian makanlah dengan aman itself, yaitu semua konsumen berhak atas makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Kemudian bekerja sama dengan tim demi keamanan. Jadi kita team up, yaitu keamanan pangan adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya produsen, tetapi juga masyarakat bertanggung jawab terhadap keamanan pangan yang disajikan buat keluarga. Nah, tapi Itu, itu untuk yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan pangan. Tapi kalau kita sendiri nih Bu, kita kan belum tahu nih untuk secara langsung di tempat makan atau dimanapun itu makanan udah sehat, udah bergizi atau memang udah diawasi langsung. Nah, untuk cara-cara pengenalannya seperti apa Bu? begini, jadi ini kan komitmen bersama dalam satu tim. Jadi mulai dari bahan baku ini, kemudian pada saat produsen membuat makanan tersebut, dia harus mengerti bahwa dia sudah melakukan cara pembuatan pangan yang baik. Iya. Misalnya tetap bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi bahan makanan tersebut bagus, terus kemudian bahan pada saat pengolahannya juga dilakukan secara baik, kemudian pada saat menyajikannya juga dilakukan secara baik, dan pada saat kita dikonsumsi juga kita juga yakin bahwa kita lihat dari identifikasi daripada restoran tersebut atau tempat makan daripada kita membeli produk tersebut. Nah, jadi memang lebih hati-hati ya Ibu. Oke. Terus untuk manfaat-manfaatnya Bu, apalagi masa pandemi seperti ini, kalau kita lebih menjaga keamanan pangan kita, itu pasti ada dong Bu. Iya, kalau keamanan pangan ini kan berhubungan dengan ketahanan pangan, kesediaan pangan dari suatu negara. Jadi setiap semua orang harus memiliki akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan. Jadi dalam keadaan seperti ini ketersediaan pangan juga merupakan suatu keharusan. Tapi ketersediaan pangan juga berpengaruh terhadap keamanan pangan. Jadi ketersediaan pangan dengan keamanan pangan saling berhubungan. Kalau ketersediaan pangan kemudian tidak aman, kan tidak layak untuk kita konsumsi. Jadi itu merupakan suatu indikator ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan keseimbangan. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada ketahanan pangan tanpa keamanan pangan. Kemudian pangan yang tidak aman juga dapat menimbulkan bencana bagi kesehatan manusia dan juga dari segi perekonomian. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang betul-betul saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Terus kalau misalnya dalam pangan tersebut ternyata tidak ada salah satunya Ibu, itu ada akibatnya nggak sih? Ya, adalah kalau misalnya ketersediaan pangannya ada, terus kita tidak dapat mengakses ke sana, berarti tidak tersampaikan. Kemudian pemanfaatannya, pangannya ada, tapi tidak tersalurkan dengan baik. Kemudian keseimbangan antara keseimbangannya, jadi ada yang tersedia, harus kita bisa akses, harus bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi utamanya saling mendukung antara satu dengan yang lain. Oke, jadi wajib harus ada dalam pangan tersebut 4 komponen-komponen yang disebutkan, karena memang itu untuk meningkatkan kualitas makanan, apalagi masuk ke dalam tubuh yang nggak boleh sembarangan Ibu ya. Jadi memang harus berkualitas apapun yang kita konsumsi supaya tubuh kita lebih berkualitas. Oke, kalau gitu nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay terus bareng Renita Indrani di Ten to Lunch. Onyx Radio 88,7 FM Onlineversary rayain di rumah. By the way, Sobat Onyx, tadi kita ngebahas tentang keamanan pangan di Indonesia. Nah, peran dari BPOM sendiri, Badan POM sendiri gimana? Badan POM bukan single player, jadi Badan POM lokal ini tetap berkoordinasi
memperkuat kemitraan dengan lintas sektor serta lintas ke pemerintahan, akademisi, masyarakat, media dalam memperkuat tata kelola pengawasan pangan serta terus mengembangkan sistem pengawasan pangan yang efektif untuk mewujudkan keamanan pangan di Indonesia. Selain itu, Badan POM juga memberikan fasilitas perkuatan pendampingan bagi para pelaku usaha, utamanya industri rumah pangan jajanan anak dan pelaku usaha mikro pendampingan untuk pelaku usaha mikro kecil, pangan olahan, dan melakukan pendaftaran atau registrasi di Badan POM serta beberapa program strategi yang terus dikembangkan oleh Badan POM seperti pemahaman masyarakat agar selalu menjadi konsumen yang cerdas, kemudian bagaimana memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi, dan salah satu bentuk edukasinya ya seperti ini melalui talkshow atau kegiatan edukasi lainnya di medsos atau beberapa kegiatan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan. Baik, untuk fasilitas-fasilitas sendiri yang akan diberikan tuh gimana? Fasilitasnya misalnya pendampingan UMKM ketika akan mendaftarkan registrasi pengolahannya, kami bantu, tidak perlu datang ke Jakarta, datang saja ke Lokapom, kami yang akan membantu untuk pendampingan bagaimana proses pendaftaran pangan olahan tersebut, kemudian kami bantu juga untuk registrasi secara online, jadi itu untuk pendampingannya. Untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah, kami biasanya melakukan kegiatan pengujian laboratorium terhadap pangan yang dijual di sekolah terhadap zat yang berbahaya seperti mengandung merkuri, formalin, borak, dan yellow itu. Untuk industri rumah tangga biasanya melalui penyuluhan tentang cara produksi pangan di Bali. Oke, jadi itu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Lokapom sendiri, Badan POM sendiri untuk masyarakat Indonesia, dan supaya kita lebih terbuka wawasan kita mengenai makanan pangan sehat, dan yang pastinya kita lebih tahu kandungan-kandungan apa ya Bu yang akan masuk dalam tubuh. Nah, untuk Badan POM sendiri udah melakukan apa aja sih Bu yang telah dilakukan dalam pengawasan keamanan pangan nasional? Perlu disampaikan di sini bahwa Badan POM itu memandang perlu adanya panduan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan produksi, cara distribusi, kemudian cara retail yang baik terhadap pangan olahan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka pada tanggal 30 April 2020, Badan POM sendiri sudah merilis pedoman produksi dan distribusi pangan olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 di Indonesia. Pedoman ini berisi segala aspek upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di sarana produksi, di sarana distribusi pangan, seperti di supermarket, swalayan, toko-toko pangan, yang mencakup sanitasinya, higieninya, dan kesehatan yang sendiri, serta penerapan pembatasan seperti physical distancing, social distancing, sebagaimana protokol pencegahan yang telah dilakukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga dilakukan untuk mendukung pelaku usaha tersebut dan memastikan mata rantai produksi dan distribusi pangan olahan berjalan dengan konsisten sesuai dengan penerapan cara produksi pangan yang baik, khususnya di masa ini. Jadi buku ini merupakan pedoman bagi para pelaku usaha di dalam memproduksi pangan yang baik, mendistribusikan pangan yang baik di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita juga mengedukasi bahwa pekerjanya dapat menerapkan aspek-aspek pedoman tersebut. Jadi mulai dari proses pengolahan, personil daripada
yang membuat produk tersebut juga sehingga pencegahan terhadap penyebaran COVID ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu ada buku keamanan pangan yang diterbitkan oleh Badan POM juga, tips khusus untuk keamanan pangan baik dalam menghadapi COVID-19 ini. Usaha-usaha ini juga bisa menjamin keamanan mutu dan gizi daripada pangan sampai masyarakat itu bisa kita penuhi. Oke, jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, untuk kita bisa memilih pangan-pangan yang aman untuk dikonsumsi, itu bisa katanya ada ceklik ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu seperti apa ceklik itu Bu? Kami kan selalu mengkampanyekan tentang ceklik ini. Jadi jangan sampai kita atau masyarakat itu baru melihat kalau sudah sampai di rumah ternyata produk yang sampai di rumah sudah kadaluarsa, sudah mutunya kurang bagus. Makanya kami terus mengkampanyekan tentang ceklik itu. Kita juga bekerja sama ya dengan Radio Ori untuk mengkampanyekan tentang ceklik. Masyarakat care tentang ceklik tersebut. Jadi cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsanya. Itu ada tarian ceklik juga kan Bu ya? Iya. Seru banget. Saya sering ikutin tuh kan. Kan kemarin ada acara itu kan saya ikutin. Saya ternyata kayak gini seru gitu loh. Justru dengan tarian ceklik itu ternyata kita juga bisa menyehatkan tubuh juga karena memang tariannya sangat-sangat energi. Terus sambil kita bisa menghafal ceklik itu kemasan, label, izin edar ya Bu, dan pastinya juga ada cek kadaluarsa. Jadi benar-benar diperhatikan sahabat Onyx kalau udah membeli barang, membeli produk, suatu produk sampai rumah jangan kita gunakan langsung, kita harus ceklik biar lebih aman, biar lebih kondusif dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Oke, kalau gitu kita bakal kembali lagi Bu, tetap stay terus bareng Renita Indrani di Time to Lunch Onyx Radio 88,7 FM online Versari rayain di rumah. Sahabat Onyx, ini sesi terakhir bersama Lokapom Balikpapan dan narasumber Ibu Linda selaku Kepala Lokapom di Kota Balikpapan. Nah, untuk cara menghubungi Lokapom di Kota Balikpapan, kalau kita menemukan produk-produk yang memang tidak memiliki izin edar, gimana Bu? Bisa datang ke kantor kami yang beralamat di Jalan Telaga Sari nomor 72 RT 37 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan. Baik, tadi kesalahan jaringan nih Bu. Ternyata di Instagram sendiri ada batasan-batasan waktunya. Baik, silakan lanjut lagi Bu untuk menghubungi Lokapom secara lebih detail seperti apa? Kita bisa selain datang ke kantor dengan Telaga Sari nomor 72, bisa juga melalui telepon di 0542 8793 168. Kemudian di Instagram kami IG Lokapom Balikpapan, di Facebook Lokapom di Balikpapan, kemudian di Twitter Lokapom Balikpapan, Lokapom BPN, dan di email lokapom.balikpapan@gmail.com. Jadi ada beberapa media yang bisa dilakukan melalui telepon, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga melalui email. Baik, itu dia sahabat Onyx, kalau memang mau menghubungi Lokapom di Kota Balikpapan, kalau memang kamu menemukan produk atau mau tanya-tanya informasi lebih lanjut, langsung aja datang ke kantor Lokapom di Jalan Telaga Sari nomor 72 RT 37 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota. Tapi karena memang ada pandemik ini, pastinya Lokapom, gak cuma Lokapom, beberapa perusahaan juga meminimalisir untuk bertemu langsung ya Bu ya. Jadi langsung aja untuk informasi telepon langsung aja di 0542 8793168 atau via sosial media di Instagram @lokapom balikpapan, Facebook Lokapom di Balikpapan, Twitter di @lokapombpn. Email bisa langsung hubungi di lokapom.balikpapan@gmail.com. Nah, untuk cara mendapatkan informasi-informasi update supaya terhindar dari hoax gimana Bu? Bisa kita cek di www.pom.go.id atau melalui media sosial Instagram, Twitter, dan Facebook. Silakan di DM aja jika membutuhkan informasi.
Jadi jika ada informasi hoax atau membutuhkan itu hoax atau tidak, silakan menghubungi kami. Kami akan memberikan informasi tentang hal tersebut. Baik, oke. Jadi itu dia sahabat Onyx. Karena memang kita tahu pandemik ini jadi kita apa-apa virtual ya Ibu. Jadi Lokapom sendiri langsung memajukan dengan cara aktif di sosial media, lebih aktif di sosial media. Jadi mungkin buat sahabat Onyx langsung aja cek di Instagramnya Lokapom Balikpapan. Kalau gitu Ibu, karena Onyx Radio lagi ulang tahun, ucapin selamat ulang tahun dulu dong Ibu buat Onyx Radio yang ke-9. Selamat ulang tahun yang ke-9. Semoga tetap selalu jaya dan jadi nomor 1 untuk radio FM di Kota Balikpapan. Amin. Terima kasih banyak Ibu, dan pastinya pesan-pesan buat sahabat Onyx Ibu untuk stay health, stay safe, dan tetap menjaga walaupun dalam keadaan new normal. Untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19, kita tetap harus mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, menggunakan masker pada saat keluar, physical distancing atau social distancing, terus kemudian harus selalu mencuci tangan supaya kita tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Tetap mengkonsumsi makanan yang aman supaya ini tubuh kita bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyakit penularan COVID tersebut. Imunitas harus dijaga. Imunitas tetap harus dijaga. Baik, terima kasih Ibu Linda udah sharing tentang pengetahuan-pengetahuan untuk cara kita menjaga makanan dan tetap kita stay health, stay safe dalam keadaan seperti ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang tidak virtual lagi, Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bye. Oke, dia sahabat Onyx, thank you banget yang udah stay bareng Renita Indrani. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Time to Lunch yang bakal nemenin sahabat Onyx sampai jam 12 siang.